Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mayang Saskia Anggraini, NPM 20151040199 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C semester 6. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian 2 yang diampu oleh Bapak Vicky F. Sanjaya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Hijab Bella Square dengan Persepsi Harga sebagai Variabel Mediasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus pada mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang. Hijab telah menjadi suatu fashion yang berkembang begitu pesat. Maraknya tren hijab di tengah masyarakat memang mengundang banyak peluang bisnis yang menjanjikan. Peluang bisnis hijab biasa dikatakan sebagai salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Bisnis hijab menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dengan kebutuhan hijab yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini membuat pelaku bisnis hijab menuai banyak keuntungan yang bisa diambil. Potensi hijab sangat menjanjikan dengan prospek kedepannya sangat cemerlang. Dari dahulu hingga sekarang, pertumbuhan bisnis hijab menunjukkan angka yang meningkat secara signifikan. Terlebih di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, membuat bisnis hijab sangat prospektif. Sebenarnya peluang dari bisnis hijab ini sangat terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin menjalankan bisnis tersebut. Persaingan bisnis ini kian hari semakin kompetitif. Pemicunya adalah terjadinya modernisasi dan globalisasi yang menyebabkan kemajuan teknologi yang pesat dan perubahan lingkungan yang cepat. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus terus melakukan inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dan untuk mempertahankan pelanggan serta memenangkan persaingan dalam bisnis. Seringkali para pebisnis melupakan aspek penting dalam bisnisnya yaitu terkait branding. Variabel X brand image dapat terbentuk melalui brand association dalam diri konsumen. Menurut Keller, pada tahun 2013 ada 3 faktor yang membentuk brand association, yaitu strength of brand association. Bagaimana melalui pengalaman sebuah brand dapat dengan kuat menancap dalam diri konsumen dan mempengaruhi mereka. Favorability of brand association, bagaimana pemasar meyakinkan konsumen bahwa sebuah merek dapat mengandung atribut dan keuntungan yang relevan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dan uniqueness of brand association, bagaimana sebuah brand memiliki keunggulan kompetitif yang sustainable sebagai konsumen memiliki alasan tersendiri untuk membeli sebuah produk. Berdasarkan hasil dari pra-riset yang saya lakukan, yaitu variabel X brand image, 95,7% mereka mengatakan bahwa mereka kenal dengan brand Bella Square. 91,3% mengatakan bahwa brand hijab Bella Square merupakan brand yang diminati para mahasiswi Winril. 8,7%-nya mengatakan tidak. 56,5% mengatakan iya, mereka sering membeli produk hijab Bella Square, dan 43,5%-nya mengatakan tidak. Variabel Y, menurut Bukhari Alma, pada tahun 2016, pengertian keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, PayPal, dan proses.
sehingga membentuk sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon yang muncul pada produk apa yang akan mereka beli. Menurut Munandar, pada tahun 2001, pengertian keputusan pembelian adalah proses pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi atau penilaian, dan seleksi dari alternatif produk, seleksi saluran distribusi, dan pelaksanaan keputusan terhadap produk yang akan dibelinya. Berdasarkan hasil dari pra-riset yang saya lakukan, variabel Y yaitu keputusan pembelian, 60,9% mengatakan iya mereka membeli hijab Bella Square berdasarkan rekomendasi dari teman, dan 39,1% mengatakan tidak. 73,9% mengatakan mereka membeli hijab Bella Square berdasarkan kebutuhan, sedangkan 26,1% mengatakan tidak. Mereka membeli hijab Bella Square bukan karena kebutuhan. Selanjutnya 60,9% mengatakan terbiasa membeli produk hijab Bella Square. 39,1% mengatakan tidak. Variabel mediasi, yaitu persepsi harga, merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Harga yang rendah atau harga yang terjangkau menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Menurut Ferdian pada tahun 2002, persepsi harga mempengaruhi keputusan pelanggan dalam pengambilan keputusan untuk pembelian suatu produk. Persepsi harga adalah kecenderungan konsumen untuk menggunakan harga dalam memberi penilaian tentang kualitas produk. Berdasarkan hasil pra-riset yang telah saya lakukan pada variabel mediasi persepsi harga, yaitu 87% mengatakan membeli hijab Bella Square karena harganya yang terjangkau. 13% menyatakan tidak. 95,7% mengatakan harga hijab Bella Square sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. 4,3% mengatakan tidak. 95,7% mengatakan harga hijab Bella Square dapat bersaing dengan produk lain, sedangkan 4,3% mengatakan tidak. Didukung oleh penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Jong Suling dan Anton Widyo Pratomo, dengan kesimpulan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di The Highlight Park Resort Hotel Bogor dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,87% dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,93,2%. Penelitian sejenis dilakukan oleh penelitian Zatmiko dan Pradana pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa brand image memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Variabel persepsi harga terhadap keputusan pembelian yang mendukung penelitiannya Andretti et al. Pada tahun 2013 menyatakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Setiawan dan Surahman pada tahun 2021 yang berjudul Brand Image, Persepsi Harga dan Service Quality terhadap keputusan pembelian konsumen yang memiliki hasil citra merek mempengaruhi keputusan pembelian. Citra merek mempunyai pengaruh positif, namun masih lebih rendah dari kualitas produk dalam pembelian sepeda motor Scoopy. Citra merek membuktikan bahwa H1 diterima. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ida Ayu Putu Dian Savitri dan Made Wardana pada tahun 2018 yang menghasilkan citra merek
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga semakin baik citra merek yang dimiliki produk konsumen, merek Oriflame, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Penelitian lain yang meneliti mengenai citra merek yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim dan Rinjani Saranggih pada tahun 2019, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel citra merek secara individual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Variabel persepsi harga secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Devi Edrian pada tahun 2021 diduga dapat berpengaruh signifikan antara persepsi harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara persepsi harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Peneliti sejenis dilakukan oleh M. Liza Zulkarnain tahun 2019 yang diduga persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk tas di Shopee Martin di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan oleh Salman Paulidi dan Rahmah Juwita tahun 2021 diduga ada pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Persepsi harga berpengaruh lemah, namun signifikan terhadap keputusan pembelian dengan kontribusi sebesar 7,84%. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nur Fajar Setianingsih dan Nur Hadi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dibuktikan dengan nilai signifikan. Penelitian sejenis dilakukan oleh Komeni Enril Ferdinand dan Rini Nugraheni tahun 2013. Variabel persepsi harga, persepsi kualitas produk, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, bab 2, landasan teori dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, landasan teori, manajemen pemasaran sebagai grand teori. Pengertian dari manajemen pemasaran, menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran melibatkan ilmu yang mempelajari tentang strategi pemilihan dan akuisisi pasar yang tepat, menjaga serta memperluas jangkauan pelanggan dengan menghasilkan, menyampaikan, dan mempromosikan nilai yang superior. Profesional pemasaran memiliki tanggung jawab untuk memasarkan sebagai jenis entitas seperti barang, jasa, acara, pengalaman, individu, lokasi, kepemilikan, organisasi, informasi, dan gagasan. Teori brand image. Pengertian dari brand image menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016 dalam hal citra merek atau brand image merupakan sekelompok asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di pikiran konsumen. Ketika konsumen sering menggunakan merek tertentu, mereka cenderung memiliki konsistensi dalam citra merek tersebut. Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dimiliki oleh konsumen yang tercermin dalam asosiasi yang terbentuk dalam memori mereka. Teori keputusan pembelian. Pengertian keputusan pembelian menurut Morrison pada tahun 2010 berpendapat bahwa setelah konsumen memiliki niat atau keinginan untuk membeli suatu produk atau layanan, tahap selanjutnya adalah membuat keputusan pembelian. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan oleh konsumen dan tidak selalu berkaitan dengan memilih merek produk yang akan dibeli. Teori persepsi harga. Menurut Kotler pada tahun 2000 dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai uang yang ditetapkan oleh produk untuk dibayar dan ditukarkan oleh konsumen guna menutupi biaya atas usaha dan resikonya.
Selanjutnya, pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau dirangkum kesimpulannya secara teoritis yang diperoleh dari tujuan pustaka. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengujian dan tes yang biasa disebut tes hipotesis. Pertama, uji hipotesis variabel X ke variabel Y. Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 pengaruh brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, uji hipotesis variabel X ke variabel mediasi. Pengaruh brand terhadap persepsi harga. Yang mana dari beberapa peneliti dapat ditarik kesimpulannya bahwa H2 pengaruh brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi harga. Yang ketiga, uji hipotesis variabel Y ke variabel mediasi. Pengaruh keputusan pembelian terhadap persepsi harga. Di sini juga dapat ditarik kesimpulannya bahwa H3 pengaruh keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi harga. Uji hipotesis yang terakhir, pengaruh persepsi harga, apakah bisa memediasi antara variabel X, yaitu brand image, dan variabel Y, keputusan pembelian. Berdasarkan dari hasil beberapa peneliti dapat ditarik kesimpulannya bahwa H4 pengaruh persepsi harga mampu memediasi antara brand image dan keputusan pembelian. Selanjutnya bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan dengan waktu penelitian dimulai dari 1 Februari sampai dengan 30 April 2023. Tempat penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Untuk populasi, menurut Sugiono pada tahun 2017 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian atau yang mewakili populasi yang diteliti. Sampel yang dipandang representatif terhadap populasi, karena itulah maka penarikan atau pembuatan sampel itu perlu. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan kuesioner atau angket, yang kedua menggunakan metode wawancara, yang ketiga menggunakan sistem dokumentasi. Definisi operasional variabel. Tujuan dari pendefinisian variabel secara operasional adalah memberikan gambaran bagaimana suatu variabel diukur. Jadi variabel harus mempunyai pengertian yang sangat spesifik dan terukur. Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependent yaitu variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas adalah suatu variabel yang variasi nilainya akan mempengaruhi nilai variabel lain.
Sedangkan variabel terikat adalah suatu variabel yang variasi nilainya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi nilai variabel yang lain. Untuk kepentingan analisis data, variabel bebas diberi notasi X, sedangkan variabel terikat diberi notasi Y. Selanjutnya untuk pendefinisian variabel. Untuk variabel X, brand, yaitu memiliki indikator 4. Yang pertama itu kinerja, kedua citra sosial, ketiga nilai, dan keempat kepercayaan. Selanjutnya untuk variabel Y, keputusan pembelian, memiliki 4 indikator juga. Yang pertama pengenalan masalah, kedua pencarian informasi, ketiga evaluasi alternatif, dan keempat perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, variabel mediasi persepsi harga memiliki 3 indikator. Yang pertama keterjangkauan harga, kedua kewajaran penetapan harga, yang ketiga harga sebanding dengan harga yang dijual. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Menurut Sugiono, pada tahun 2014 menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas alat ukur atau sebuah instrumen yang akan dilakukan penelitian untuk menjadi alat ukur yang bisa diterima atau standar, maka alat ukur tersebut harus melalui uji validitas dari data. Sedangkan uji reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai arti dapat dipercaya. Kepercayaan berhubungan dengan ketetapan dan konsistensi. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang sedang diukur. Hipotesis. Yang pertama, koefisien determinasi atau R2. Nilai koefisien determinasi R2 merupakan kemampuan variabel independen dan variabel kontrol secara keseluruhan untuk menjelaskan variabilitas perubahan variabel dependen. Yang selanjutnya uji F atau uji secara simultan. Uji F statistik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yang terakhir uji T atau biasa dikenal dengan uji secara parsial. Menurut Ghazali dan Bagus Nurcahyo pada tahun 2018, uji T statistik pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pengaruh suatu variabel independen secara individual dapat menjelaskan variabel dependen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.